Merasa tidak adil terkait pembagian hasil panen sawah dan kecemburuan ekonomi, seorang pria di Kebumen, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa kakak kandungnya. Tersangka kemudian menyerahkan diri dan mengakui seluruh perbuatannya. Istirahat malam, warga desa Karanggedang, Kecamatan Seruang, Kebumen di awal Juni terusik dengan temuan tetangga mereka yang tewas di dalam rumah. Suasana pedesaan mencekam saat dua jenazah dibawa keluar dari dalam rumah oleh petugas Inafis Polri. Warga tak menyangka tetangga yang merupakan pasangan lansia tewas akibat dibunuh. HP-nya disimpan. Sebelum kematiannya, warga sempat mendengar ada keributan dari dalam rumah pasangan suami istri lansia itu. Keributan sebelumnya Pak? Tetangganya ini sebelah. Keributannya apa Pak? Kalau keributannya nggak tahu ya di dalam. Tapi sebelah. Cekcok gitu? Iya. Sempat ada yang melihat pelakunya gitu? Tidak ada. Nggak ada. Di mata para tetangga, korban memang kerap terlibat keributan dengan saudaranya. Udah puluhan tahun menyimpan dendam lah. Oh iya adanya. Sempat masalahnya. Sering cekcok itu nggak tahu masalahnya nggak tahu ya. Memang sering berantem gitu. Tak butuh lama bagi polisi mengungkap pembunuhan. Pelaku merupakan adik korban yang kemudian menyerahkan diri kepada polisi setelah ketakutan atas perbuatan kejinya. Yang menjadi alasan tersangka tega menghabisi nyawa kakak kandungnya adalah ketidakadilan yang dirasa tersangka atas pembagian hasil panen sawah warisan orang tua mereka. Tersangka juga cemburu dengan kondisi ekonomi korban yang dirasa jauh lebih baik dari keadaannya. Karena motif ekonomi dan tentang pembagian hasil panen sawah orang tuanya. Peristiwa pembunuhan dipicu lebih dulu cekcok mulut antara tersangka dan korban terkait hasil panen. Malam harinya tersangka mengendap masuk ke rumah korban, kemudian mengunci pintu utama rumah. Tersangka datang ketika korban sendirian dalam rumahnya. Ia juga mematikan lampu rumah, lalu menganiaya kakaknya dengan benda tumpul hingga nyawanya melayang. Tak lama berselang, suami korban yang masuk dengan cara mendobrak pintu rumah turut dianiaya hingga meninggal dunia. Tersangka berhasil kabur dari lokasi kejadian. Tapi tak lama berselang, ia menyerahkan diri kepada polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUH Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.